kamu mau nggak seperti papa invest properti seperti ini? Anak saya sudah bisa jawab loh. Anak saya bilang, nggak mau pak. Loh, kenapa? Investasi properti itu low risk, low gain. Oh, anak saya sudah ngerti low risk, low gain loh teman-teman SD. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol sesuatu yang agak beda, yaitu bagaimana cara melatih anak-anak kita, bukan anak-anak kita, maksudnya anak-anak teman-teman dan anak-anak saya, bukan anak-anak kita. Caranya gimana supaya kita bisa melatih mereka kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan ini penting teman-teman, karena diperlukan semua orang teman-teman. Ketika dewasa butuh kecerdasan keuangan. Tapi anehnya teman-teman, kecerdasan keuangan tidak pernah diajarkan di sekolah. Di sekolah kita diajarkan membaca, matematika, geografi, sejarah, biologi, fisika, kimia, apapun, tapi tidak ada pelajaran keuangan. Padahal keuangan itu penting katanya kan. Ketika tua kita harus bisa punya kecerdasan keuangan, tapi kenapa tidak diajarkan? Nah, itu menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kecerdasan keuangan ke anak-anak. Nah, ini ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Saya bukan ahli masalah anak ya, tapi saya sharing pengalaman saya selama ini, diajarin oleh orang tua saya apa aja, dan saya mengajarkan ke anak-anak saya seperti apa. Teman-teman juga boleh tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Yang pertama teman-teman, yang saya tahu adalah orang tua saya sering sekali ngajakin saya ngobrolin tentang bisnis. Saya dikenalin ke bisnis sejak kecil teman-teman. Saya masih ingat loh, SD, pulang sekolah gitu ya. Papa saya, mama saya ngajakin saya ke toko papa mama saya. Kebetulan papa mama usaha kayu lapis gitu ya. Saya masih kecil suruh bantuin ngitung triplex gitu ya, lembar 10, terus dikasih kapur 10 garis gitu. Saya juga bukan diajarin sih, lebih tepatnya diajakin kalau papa ke toko gitu ya, ke toko customer, jadi sales gitu ya, jualan gitu. Saya ikut, saya liatin papa saya nyatetin order dari toko-toko. Terus kadang juga tawar-tawaran, selembar triplek berapa. Ntar juga kalau mau minta uang, misalnya invoice, tagihan udah jatuh tempo, ada toko yang mau bayar, ada toko yang nggak mau bayar, ada toko yang nawar, ada yang tarik-tarikan duit. Nah, itu dari situ saya belajar banyak. Mulai kuliah, saya sudah diajarin jadi sales ya. Jadi ke toko-toko itu, papa sudah nggak ikut, saya yang jadi sales, harus ngafalin harga triplex kan banyak sekali ya teman-teman, saya hafalin satu-satu, ada yang salah, dimarahin, ternyata aku jualnya kekurahan. Nah, itu pengalaman teman-teman. Tapi hari ini saya merasa bahwa itu sangat bermanfaat loh untuk saya. Saya juga masih ingat diajakin oleh papa ke pabrik tempat papa ngambil triplex di sana gitu ya. Oh iya ya, ternyata orang yang punya pabrik itu asik ya, punya kolam renang, ada kolam renangnya. Sehingga saya terbesit keinginan, suatu hari saya harus punya pabrik juga. Waktu itu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, tapi saya karyawan, Pak. Nah, terus gimana dong kalau karyawan? Kan saya nggak punya bisnis. Ya bisa diajakin teman-teman mungkin ke kantor, kalau boleh sama bosnya, dilihatin ini loh tempat papa kerja, mama kerja, bapak kerja, ibu kerja, atau siapapun manggilnya ya, ayah, bunda atau siapa, ini loh kerja di sini, bisnisnya seperti ini. Atau mungkin juga teman-teman diajakin juga nonton YouTube. YouTube kan sekarang banyak tuh yang tentang bisnis ya. Channel Capung itu saya sering lihat juga. Ada yang pelihara merak hijau, ada yang beternak maggot itu yang ulet itu, ada juga yang beternak telur bebek. Wah, saya ngelihat enak ya, zaman sekarang bisa nonton di TV ya. Kalau dulu saya waktu kecil nontonnya siaran dari desa ke desa. Dari dulu memang saya suka tuh petani nanam ini, beternak itu apa, kalau pencapir lomba, dari dulu memang saya suka. Ya, jadi yang pertama, dari kecil mesti diajakin ngobrol tentang bisnis. Itu satu hal. Hal yang kedua yang saya ingat dari orang tua saya adalah orang tua saya, terutama papa ya, sering ngobrolin tentang investasi ke saya sejak kecil. Sejak kecil papa ketika beli sesuatu, beli mobil, beli rumah,
atau beli apapun, dia selalu membandingkan dengan emas. Oh, kalau beli emas segini dapat segini, rugi nih beli rumah ini, rugi nih beli mobil ini. Atau dalam dolar, sering ngobrolin hal-hal seperti itu. Dan menurut saya itu adalah cara saya untuk dari kecil belajar tentang keuangan. Orang tua saya sering bahas, ini bunganya segini, ini bunganya segini. Sehingga ketika SMP, saya ingat pelajaran SMP, bahkan SD teman-teman. SD itu saya sudah bisa ngitung bunga dengan cepat teman-teman. Karena saya sudah terbiasa menghitung investasi. Dan anak saya sejak kecil juga seperti itu. Anak saya yang kecil SD gitu ya, saya ajak ke properti saya. Waktu itu kita mau ke Ciater, tapi lewat salah satu daerah di Subang. Itu ada salah satu minimarket saya di sana. Jadi kalau mau pergi main ya kita lihat kerjaan dulu. Nah terus saya tanya tuh anak saya, waktu itu masih SD kelas 6. Kamu mau nggak seperti papa invest properti seperti ini? Anak saya sudah bisa jawab loh. Anak saya bilang, nggak mau pak. Loh kenapa? Investasi properti itu low risk low gain. Oh anak saya sudah ngerti low risk low gain teman-teman SD. Kalau Indomaret enaknya beli apa tanahnya beli apa enak sewa tuh? Indomaret beli tanahnya. Kenapa? Kenapa nggak sewa aja kan murah kalau sewa? Kan juga naik nanti propertinya. Propertinya naik harganya. Kalau sewa? Kalau sewa kan propertinya kan naik juga tapi bukan punya papa. Oh, punya orang lain ya? Iya. Nah terus kenapa Rio Riko nggak beli properti? Rio kenapa? Kok uangnya angpaunya nggak buat beli properti kayak papa? Soalnya kalau properti modalnya harus lebih tinggi lagi. Kalau angpau kan cuma 3 juta, jadi dapatnya cuma saham aja. Oh, kalau properti memang harus beli harga berapa? Modalnya butuh berapa? Nggak tahu deh, tapi kalau yang di board game yang apa sih Riko, yang Cash flow. nah cash flow itu kan kalau modal properti itu lebih ke yang harga tinggi. Kalau masih awal-awal uangnya masih dikit, cuma bisa belinya saham-saham. Riko kenapa? Kok nggak beli properti kayak papa aja kenapa? Sama. Angpaunya uangnya nggak cukup. Berarti lain kali kasih angpau lebih gede ya biar bisa beli properti ya? Iya. Maunya gitu maksudnya ya? Iya. Oh, pinter kamu ya. Ya, jadi saya seneng. Terus saya tanya, kamu pengennya yang apa? High risk high gain ya? Oh, saya udah deg-degan tuh. Jangan-jangan anak saya maunya yang high risk high gain ya, bahaya juga ini. Oh enggak, Pak. Saya maunya medium risk medium gain. Anak saya sudah SD kelas 6 sudah ngerti tentang resiko loh teman-teman dalam investasi. Jadi dari kecil kita juga mesti selain ngajarin tentang bisnis, juga ngajarin tentang investasi ya. Uang itu jangan dihabis-habisin. Uang itu berapapun pasti habis kalau mau dihabisin ya kan. Tapi kalau bisa kita investasikan hasilnya luar biasa. Dan itu harus diajarkan sejak kecil teman-teman. Nggak bisa setelah gede baru diajarin, itu biasanya sudah telat. Jadi sebaiknya sejak kecil. Nah ketiga teman-teman, kita mesti mengajarkan tentang hidup hemat. Nah kadang-kadang orang merasa pengen membahagiakan anaknya sebahagia-bahagianya, jangan seperti papa dulu, jangan seperti mama dulu yang susah, terus anaknya dikasih semuanya yang dimauin. Kurang tepat ya teman-teman. Memang itu salah satu cara untuk menyayangi, tapi kadang itu juga kurang tepat. Kita mesti ngajarin mereka hidup hemat. Anak saya nanya loh ke saya, "Pah, rumah kita kok jelek amat sih, Pah? Yang beli rumah ini siapa?" Nah itu saya ajarin. Rumah itu yang penting bukan bentuknya. Rumahnya jelek nggak apa-apa. Yang penting tanahnya bagus. Properti saya kan di tengah kota Jakarta. Kemudian depan jalan, belakang jalan. Jadi kalau mau dibikin ruko juga bisa depan belakang, bisa dibagi-bagi. Dan properti tengah kota naik terus. Jadi anak saya dari kecil sudah tahu bahwa investasi properti itu yang penting tanahnya. Dan nggak perlu mewah-mewah, beli mobil baru, beli rumah baru, beli mobil baru atau baju baru, handphone baru. Nggak perlu, hemat secukupnya. Memang teman-teman kadang susah ya, hemat sama pelit itu bedanya apa. Memang kalau menurut saya selama itu sudah cukup ya cukup. Nggak perlu sampai berlebihan, apalagi sampai memaksakan diri, sampai hutang untuk kayak gaya hidup
Itu menurut saya adalah kesalahan yang paling fatal. Kalau hutang untuk investasi, untuk bisnis masih bisa dinalar ya kan. Tapi kalau hutang lagi untuk gaya hidup, wah itu bahaya sekali. Saya juga selalu mengajarkan ke anak saya kalau makan harus habis ya. Kalau ngambil makan secukupnya. Nggak boleh sampai nggak habis, nggak boleh. Pokoknya ngambil secukupnya, kurang nambah lagi nggak apa-apa. Tapi yang penting makannya harus habis. Bahkan anak saya itu yang kecil itu sama seperti saya gaya makannya. Yang enak belakangan. Saya juga seperti itu. Biasa saya kalau makan, itu kalau teman-teman makan sama saya, mesti kelihatan. Yang saya sisain itu bukan berarti saya nggak suka, itu saya paling suka. Anak saya juga seperti itu, yang paling suka itu terakhir, ya kan. Misalnya makan ayam goreng gitu ya. Ayam goreng saya seneng kulitnya. Nah itu kulitnya biasa saya taruh terakhir, saya taruh. Itu bukan berarti saya nggak suka kulitnya terakhir. Yang nggak enak dimakan dulu. Saya biasa makan sayur dulu biasa kalau saya. Kedua baru makan dagingnya, ya kan. Dagingnya juga saya mungkin yang nggak suka, misalnya dada, saya makan dulu. Yang saya suka paha atas misalnya, ya itu belakangan. Terakhir kulit misalnya. Itu juga sekarang dari kecil saya selalu sampaikan ke anak-anak. Termasuk ya, saya masih ingat ya, orang tua saya itu selalu ngajarin saya, selain hidup hemat juga harus bisa kelola duit. Orang tua saya selalu ngomong kalau judi, orang judi itu nggak bisa kaya, udah jelas. Yang kaya itu bandarnya. Yang main judi mah pasti habisnya. Dan itu bahaya sekali karena judi itu mau berapapun bisa habis. Orang makan itu semewah-mewahnya berapa sih? Satu porsi 1 juta gitu ya, itu sudah mewah sekali. Tapi kalau judi, wah 100 juta aja sekali habis. Dari kecil orang tua saya selalu mengatakan, ya, judi itu bahaya sekali, berapapun habis. Nah kalau makan, enggak mungkin makan sampai segitu. Jadi harus menghindari judi. Nomor 4 teman-teman, ajaklah anak-anak bermain yang bersifat bisnis ya. Makanya sekarang bagus tuh Kidsania di Jakarta itu. Anak-anak diajak ke sana, ngelihat bisnis, bank tuh seperti ini, pabrik minuman seperti ini, pabrik makanan seperti ini. Menurut saya, wah itu permainan yang bagus. Saya sendiri di rumah juga sering ngajak anak saya main board game. 2,5. Hah? 2,5. 2,5 ini hitungnya susah loh. Saya langsung kasih 5. Saya langsung kasih 5. Ya kan bisa kan per tahun nanti. Ya kan 25. Karena dapat 2,5 terus setengahnya gimana per Ya tahunnya? ini kan 2,5 jadi 5. Ini saya kasih ambil 5. Gimana sih? Berarti cuma 2 tahun doang. Kan tinggal 2 tahun. Bayar langsung aja udah bayar langsung. Kan tinggal 2 tahun. 2,5. Oh habis ini maksudnya tamat. Iya, selesai. Jadi tinggal 2 tahun, jadi langsung 5. Kalau saya dulu waktu kecil mainnya Monopoly. Kalau sekarang kan board game macam-macam tuh jenisnya. Ada yang ceritanya tentang bikin pabrik handphone. Namanya gamenya smartphone gitu ya. Ceritanya kita beradu harga, beradu teknologi, beradu banyak-banyakan cabang. Nah, nanti siapa yang jual paling banyak, untungnya paling gede yang menang. Ada lagi yang board game ceritanya tentang pertanian anggur. Kita bertani anggur, berkebun anggur, nanti ada order anggur kita harus bisa kirim. Macam-macam teman-teman. Ada yang tentang kita jualan Taiwan Night Market. Kita ceritanya buka booth di Taiwan gitu ya, rebutan bibit yang mana yang bagus. Nanti customer paling banyak lewat situ tuh. Sering main-main seperti itu. Biasa saya mainnya setiap Sabtu. Karena menurut saya kalau ini selain game untuk mengajarkan bisnis, juga bagus untuk keakraban rumah tangga ya kan. Ngobrol-ngobrol, main, kadang kita saling godain ya kan, kita kerjain supaya lebih akrab. Nah itu adalah cara-cara saya untuk sharing ke anak-anak tentang bisnis. Nah itu teman-teman sharing-sharing dari saya itu. Teman-teman ada cara-cara lain nggak? Mungkin teman-teman nanti bisa sharingkan ke kita ngobrol-ngobrol. Itu adalah cara-cara yang harus kita ajarkan tentang kecerdasan keuangan ke anak sejak kecil, karena sekolah tidak mengajarkan kecerdasan keuangan. Itu PR kita di rumah untuk mengajarkan anak-anak kecerdasan keuangan. Semoga sukses selalu. Salam hangat untuk keluarga teman-teman. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya.
Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.